Perjalanan hidup Bachtiar Siagian, sineas legendaris berdarah Batak yang kini terlupakan. Horas! Dengan BK, apakah kalian mengikuti perkembangan film Indonesia? Hingga kini sudah banyak sutradara berdarah Batak yang berkarya di industri film. Sebut saja nama besar seperti Raditya Dika dan Benedion Raja Guguk. Namun, apakah kalian tahu nama Bachtiar Siagian? Bachtiar Siagian adalah seorang sineas berdarah Batak yang berkarya pada tahun 1960-an silam. Pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara pada 19 Februari 1923 menampilkan realitas sosial dan nilai-nilai semangat juang nasionalisme dalam karya-karyanya. Bachtiar Siagian merupakan salah satu sutradara yang cukup produktif pada masanya. Bahkan kemampuannya disetarakan dengan Bapak Perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Kala itu, kedekatannya dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra membuatnya masuk ke dalam daftar perburuan kaum kiri pasca peristiwa G30 SPKI. Saat ini, karya Bachtiar Siagian hampir seluruhnya musnah, dan bahkan namanya sudah luput dari perbincangan dunia perfilman Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan Bachtiar Siagian di industri film tanah air? Mengapa kini karya-karyanya terlupakan? Yuk, mari kita simak bersama. Pertama, perjuangan Bachtiar Siagian meraih mimpi. Bachtiar Siagian bukan seorang yang mengenyam pendidikan sebagai sutradara dan penulis skenario. Bahkan, ia hanya tamatan SD semata. Terlahir dengan keluarga miskin, Bachtiar hidup bersama kuli kontrak lainnya di perkebunan tembakau Deli, tempatnya lahir dan dibesarkan. Berbekal kemauan belajar, mengasah bakat, dan kemampuan, itulah yang mentransformasi dirinya dari zero menjadi hero. Jadi, Bachtiar adalah seorang otodidak. Bachtiar tadinya hanya pemain sandiwara dan orkes gambus keliling. Kecintaannya terhadap seni panggung semakin mengendap akibat dipengaruhi berbagai pementasan ketoprak dor, tonil, dan pementasan teater modern. Saat bergabung dengan teater profesional di Banda Aceh, keinginannya untuk menjadi penulis naskah drama muncul setelah bertemu penulis naskah Saleh Umar. Sejak itulah, Bachtiar mulai aktif menulis naskah drama. Salah satu karya Saleh Umar yaitu Corak Dunia, kelak diadaptasi Bachtiar ke film layar lebar. Bachtiar pertama kali kenal film adalah saat mendampingi seorang Jepang membuat film semi-dokumenter Tonarigumi pada tahun 1944. Sekedar informasi, Tonarigumi adalah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua di wilayah kekuasaannya termasuk Indonesia. Bachtiar Siagian kemudian memperkaya ilmu sinematografinya dengan belajar menulis skenario melalui buku karya sutradara Rusia, Vsevolod Pudovkin, pada tahun 1948. Kala itu, ia menjabat sekretaris Persatuan Perjuangan Langkat, organisasi yang kemudian mengantarkannya ke Jakarta. Nama Bachtiar yang tadinya dianggap remeh akibat miskin pengetahuan di bidang film, semakin diperhitungkan usai merilis Kabut Desember. Pada tahun yang sama, Studio Garuda Film mempercayakan Bachtiar membuat film berjudul Corak Dunia. Film tersebut diadaptasi Bachtiar ke layar lebar berdasarkan naskah drama Saleh Umar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kedua, karya Bachtiar Siagian yang kini mulai terlupakan. Pada tahun 1951, Bachtiar Siagian mulai belajar menulis skenario dan tergabung dalam kelompok seniman film sosialis Lekra Cabang Medan. Di sana, Bachtiar mulai aktif berkontribusi pada sayap film Lekra dan berbagai kegiatan politiknya. Salah satu peristiwa yang terkenal kala itu yaitu keterlibatan Lekra dalam PAVIAS atau Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat. PAVIAS merupakan sebuah gerakan yang memboikot film impor Hollywood kala itu yang menyebabkan film lokal kalah saing dalam jatah penayangannya. Sederet film karya Bachtiar kemudian dirilis antara lain Daerah Hilang di tahun 1955 dan merangkap sebagai pemeran utama dalam film Melati Senja tahun 1956, Turang tahun 1957, Sekejap Mata tahun 1959, Pisau Surit tahun 1960, Notaris Sulami tahun 1960, Baja Membara tahun 1961, Violeta tahun 1962,
dan Janjian di Lereng Dieng tahun 1964. Film Turang yang mengambil setting perlawanan masyarakat Tanah Karo dalam revolusi perjuangan kemerdekaan terpilih sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1960. Sekaligus juga menyapu 4 penghargaan lainnya, yaitu sutradara terbaik, film drama terbaik, peran pembantu pria terbaik, dan dekor terbaik. Ketiga, Prahara 65 hingga menjadi ekstapol sampai akhir hayat. Karir Bachtiar Siagian akhirnya terhenti setelah memasuki era Orde Baru. Bachtiar dicap komunis karena aktif di Lekra yang merupakan sayap organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia ditangkap lalu dipenjarakan di Salemba, dipindahkan ke Tangerang, kemudian Nusa Kambangan, hingga berakhir di Pulau Buru. Tragisnya, kecuali Violeta, tentara telah memusnahkan seluruh karya Bachtiar bersama film-film produksi Lekra lainnya. Padahal, rata-rata film Bachtiar itu tidak berbau kiri. Bachtiar dibebaskan pada Desember 1977 di usianya yang sudah menginjak 55 tahun. Setelah bebas, Bachtiar masih tetap berupaya merintis lagi karirnya sebagai sineas. Sayangnya, pemerintah otoriter Orde Baru kala itu masih membatasi akses pekerjaan dan berkarya bagi eks-tahanan politik. Karya Bachtiar hanya sanggup sebatas naskah film cerita, film dokumenter, dan radio. Itu pun dengan menggunakan nama samaran. Beberapa film yang dibuatkan Bachtiar naskahnya adalah Mendulang Cinta di tahun 1981, Membelah Kabut Tengger, dan Busana Dalam Mimpi tahun 1980. Bachtiar meninggal pada 19 Maret 2002 dan dimakamkan di Kalimulya Depok, Jawa Barat, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah memberinya anugerah kebudayaan untuk kategori pencipta, pelopor, dan pembaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.